Minasan, Oscar sama des. Selamat datang di LPK dan SO Duta Mandiri Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai bahasa Jepang level dasar part 4. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pola kalimat yang menunjukkan waktu dalam bahasa Jepang. Kemudian kita akan membahas sedikit kata kerja yang ditandai dengan penggunaan nani-nani emas. Lalu kita belajar mengenai partikel ni. Dilanjutkan dengan penggunaan kata kerja berdasarkan waktu dan bentuk positif atau negatif, yaitu nani-nani mas, nani-nani masing, nani-nani mashita, nani-nani masing deshita. Kemudian kita akan belajar menggunakan partikel nani-nani kara, nani-nani made. Dan yang terakhir, kita akan belajar menggunakan partikel to. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai pembahasannya yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Dalam bahasa Jepang, untuk menanyakan sekarang jam berapa adalah "Ima nanji desu ka?" Ima artinya sekarang. Untuk menanyakan jam, gunakan kata tanya nanji yang artinya jam berapa. Untuk menyatakan kalimat sopan, kita tinggal menambahkan des di belakang kalimat. Lalu tambahkan partikel ka untuk menunjukkan bahwa kalimat ini adalah bentuk kalimat tanya. Sebelum belajar tentang cara membuat kalimat dalam penggunaan waktu, sebaiknya minasan menghafalkan daftar satuan waktu dalam bahasa Jepang dulu ya. Pertama-tama, untuk jam, tinggal ditambah dengan kata ji yang berarti jam setelah menambahkan angka yang sudah dihafalkan sebelumnya. Oke, contohnya. Untuk jam 1 itu adalah ichiji. Jam 2, niji. Jam 3, sanji. Jam 4, yoji. Bukan yonji ya, tapi yoji. Lalu jam 5 itu goji. Jam 6, rakuji. Jam 7, shichiji. Bukan nanaji loh ya, tapi shichiji. Jam 8 itu hachiji. Jam 9 itu kuji. Bukan kyuji ya, tapi kuji. Lalu jam 10 itu juji. Jam 11, juichiji. Jam 12, juniji. Kemudian seterusnya tinggal ditambahkan ji setelah angka. Sedangkan untuk menit, dalam bahasa Jepang itu kita menggunakan fung atau pung. Kata tanyanya adalah nanpung, yang artinya berapa menit. Pengucapan menit itu ada beberapa kata yang berbeda ya. Kalau ingin lihat perbedaannya apa, perhatikan apa kata-kata yang disorot di dalam tabel berikut ya. Bahasa Jepang yang 1 menit itu adalah ipung. Bukan ichipung atau ichifung ya, tapi ipung. 2 menit itu nifung. 3 menit itu sanpung. 4 menit itu yompung. 5 menit gofung. 6 menit ropung. Bukan rokufung ya, tapi ropung. 7 menit itu nanafung. 8 menit itu hapung. Bukan hacipung, tapi hapung. 9 menit itu kyufung. 10 menit itu jepung. Karena 10 menit itu jepung, maka untuk seterusnya tinggal menambahkan kata jepung. Contohnya, 20 menit jadi nijepung. 30 menit jadi sanjepung. Dan seterusnya ya. Cara mudah untuk menghafalnya tinggal dibagi mana yang berbunyi fung dan mana yang berbunyi pung. Untuk yang berbunyi fung itu hanya ada 4, yaitu nifung, gofung, nanafung, kyufung. Yang lainnya dibaca menggunakan pung. Ini hanya salah satu cara mudah untuk ngafalinya ya. Akan lebih mudah lagi jika minasan sudah hafal angka dalam bahasa Jepang. Berikutnya, untuk mengetahui bahwa waktu yang ditunjukkan itu pagi, siang, atau malam, maka minasan bisa menggunakan kata keterangan
gozeng yang artinya AM yang waktunya itu sekitar jam 12 malam atau pagi ya hingga jam 12 siang. Lalu gogo yang artinya PM yang menunjukkan sekitar waktu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, kalau gitu kita coba buat contoh kalimat sederhananya. Perhatikan kalimat berikut. Ima hachiji juga desu. Yang artinya sekarang jam 8.15. Ima menunjukkan keadaan waktu sekarang. Sehingga kalimat ini diakhiri dengan kata des. Selain itu, des juga menunjukkan bahwa kalimat ini berada dalam situasi sekarang. Des juga sering dipakai untuk menunjukkan bentuk kalimat formal atau sopan. Berikutnya perhatikan contoh kalimat ini. Ima gozen 4:16 desu. Yang artinya sekarang jam 4.16 pagi. Karena menggunakan gozen, maka waktu yang ditunjukkan pada kalimat ini itu adalah sekitar jam 4 pagi. Hai, contoh kalimat berikutnya adalah Ima 20時30分ですatau Ima 20時半です. Yang artinya sekarang jam 20.30. Dalam bahasa Jepang, 30 menit itu tidak hanya menggunakan kata sanjupun, tetapi juga bisa menggunakan kata hang yang artinya setengah. Oke, untuk contoh kalimat berikutnya yaitu Ima gogo 9:48 desu. Yang artinya sekarang jam 9.48 malam. Jika ingin mengubahnya menjadi jam 9 malam, minasan bisa mengganti kata gozeng menjadi gogo. Oke, selanjutnya kita coba buat contoh percakapan pendeknya. Di sini ada contoh percakapan pendek bagaimana cara menanyakan waktu dalam bahasa Jepang. Minasan bisa mencoba untuk berlatih percakapan dengan teman sekelas ya. Oke, sebelumnya Sensei coba bacakan kalimatnya lalu kalian bisa coba meniru cara bacanya. Ima nanji desu ka? 6 時半ぐらいです。学校は何時ですか？学校は7時です。Mau sugu desu. Untuk artinya, silakan dibaca sendiri ya. Oke, untuk sesi berikutnya, Sensei akan coba berikan beberapa soal latihan ya untuk minasan kerjakan di kelas ya. Minasan bisa pause videonya sebentar, nih. Di sini ada 5 soal. Silakan coba dikerjakan di buku tulis ya. Terus pastikan untuk tidak melihat luk kuncinya ya sebelum menjawab soalnya. Kalau minasan sudah menjawab soal berikut, coba minasan cocokkan jawaban minasan dengan kunci jawaban berikut ya. Apakah jawaban minasan sudah benar semuanya? Sensei juga menyelipkan makna dari kalimat sederhana yang minasan coba kerjakan tadi. Kalau masih ada yang minasan bingungkan atau ada yang ingin minasan tanyakan, boleh minasan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Kita coba lagi yuk mengerjakan soal tentang kalimat yang menunjukkan waktu dalam bahasa Jepang. Kali ini soalnya menanyakan tentang jam berapa sekarang di Surabaya. Surabaya wa ima nanji desu ka? Surabaya sekarang jam berapa? Minasan tinggal jawab sesuai jam yang tertulis di sebelahnya menggunakan bahasa Jepang ya. Jika ingin menanyakan waktu di suatu wilayah, minasan bisa menambahkan nama wilayahnya di depan sebagai topik kalimat. Sehingga setelah menulis nama wilayah, minasan harus menggunakan partikel wa. Minasan bisa pause videonya sebentar ya, lalu silakan coba kerjakan soalnya di buku tulis. Bagaimana? Apakah jawaban minasan sesuai? Jika masih belum, minasan bisa mengulang video ini dari awal ya.
Atau kalau ada pertanyaan, minasan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, berikutnya kita belajar memahami bentuk nani-nani mas. Dalam bahasa Jepang, bentuk mas itu digunakan untuk menyatakan kata kerja. Dan jika menggunakan bentuk kata kerja mas dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk sopan. Untuk membuat kalimat yang menunjukkan kata keterangan waktu, perhatikan struktur kalimat berikut ini ya. Mainichi hatarakimasu yang artinya setiap hari saya bekerja. Pada kalimat ini, bentuk mas digunakan tidak hanya karena konteks kalimatnya formal, tetapi karena aktivitas yang disebut dalam kalimat adalah aktivitas rutin yang dilakukan setiap hari. Jika suatu kegiatan dilakukan setiap hari, maka kata kerja yang harus digunakan adalah kata kerja bentuk mas. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Mayasa benkyou shimasu artinya setiap pagi saya belajar. Di sini, kata belajar merupakan aktivitas yang rutin dilakukan setiap pagi. Mainichi dan maiasa digunakan sebagai kata keterangan untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau rutinitas. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu bagaimana cara menggunakan partikel ni dalam kalimat yang menunjukkan waktu dalam bahasa Jepang. Adapun struktur kalimatnya adalah sebagai berikut. Keterangan waktu ditambah nanji, ditambah partikel ni, ditambah kata kerja mas, ditambah partikel ka untuk membuat bentuk kalimat pertanyaan. Untuk jawabannya, struktur kalimatnya adalah keterangan waktu, boleh diucapkan, boleh tidak. Nani ji partikel ni plus kata kerja mas. Oke, minasan perhatikan contoh kalimat berikut. Nanji ni nemasu ka? Yang artinya, kamu tidur jam berapa? Jawabannya, hajiji ni okimasu atau saya bangun jam 8. Perhatikan posisi atau letak partikel ni dalam kalimat ini. Partikel ni dalam kalimat tersebut digunakan untuk menandai satuan waktu berupa jam. Di dalam kalimat waktu yang disebutkan spesifik di jam 8. Begitu juga dalam bentuk kalimat pertanyaannya. Partikel ni diletakkan sebelum bentuk kata tanya nanji. Perhatikan lagi contoh kalimat berikutnya. Nichiyobi ni yasumimasu yang artinya saya libur hari Minggu. Disebutkan waktu secara spesifik yaitu hari Minggu. Namun, untuk penyebutan nama-nama hari dan keterangan waktu seperti asa, hiru, bang, atau yoru, partikel ni bisa digunakan atau bisa juga tidak. Perlu minasan ketahui bahwa tidak semua keterangan waktu memakai partikel ni. Contohnya pada kata mainichi dan maiasa dalam contoh kalimat sebelumnya ya. Keduanya merupakan keterangan waktu, tetapi karena tidak menunjukkan satu titik waktu tertentu, maka minasan tidak perlu menggunakan partikel ni. Partikel ni itu hanya digunakan dalam kalimat yang menunjukkan waktu seperti jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, berikutnya kita akan coba buat dalam bentuk percakapan pendek ya. Sensei coba baca dan minasan bisa ikut baca setelahnya ya. Maiasa nanchi ni okimasu ka? 5時に起きます。私は4時です。早いですね。Oke, contoh percakapan tadi itu situasi yang digunakan adalah situasi formal ya. Karena banyak kalimat yang menggunakan bentuk mas dan des. Selain itu juga menanyakan setiap pagi bangun jam berapa. Waktu yang disebutkan itu spesifik ya, yaitu jam 5.
Oleh karena itu, partikel ni itu digunakan dalam kalimat goji ni okimasu yang artinya bangun jam 5. Oke, materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah bentuk kata kerja mas, maseng, mashita, dan maseng deshita. Kali ini kita belajar tentang perubahan bentuk kata kerja mas ya. Bentuk mas di sini itu juga merupakan kata kerja bentuk positif ya. Untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif, mas diubah menjadi maseng. Lalu mashita dan maseng deshita itu adalah bentuk lampau dari mas. Mashita itu adalah bentuk lampau positif, sedangkan maseng deshita itu adalah bentuk lampau negatif. Mas dan maseng itu menggunakan kata keterangan waktu yang berupa masa kini atau nanti ya, seperti kata ima yang artinya sekarang, ashita yang artinya besok, mainichi yang artinya setiap hari, raishu yang artinya minggu depan, dan kata keterangan lainnya ya. Lalu untuk kata kerja mashita atau maseng deshita itu menggunakan keterangan waktu berupa masa lampau seperti kesa yang artinya tadi pagi, kino yang artinya kemarin, senshu yang artinya minggu lalu, dan kata keterangan lampau lainnya ya. Minasang, agar minasang lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut ya. Ashita yasumimasu yang artinya besok saya libur. Kata keterangan waktu yang digunakan itu adalah ashita yang artinya besok. Maka kata kerjanya menggunakan bentuk mas. Perhatikan contoh berikutnya lagi. Kino benkyou shimasen deshita yang artinya kemarin saya tidak belajar. Kino yang artinya kemarin menunjukkan waktu lampau. Tetapi karena bentuknya negatif, maka di sini kita menggunakan kata kerja bentuk maseng deshita. Lalu perhatikan contoh berikutnya. Kesa, 6 ni okimashita yang artinya tadi pagi saya bangun jam 6. Aktivitasnya sudah terjadi tadi pagi, sehingga bentuknya menggunakan bentuk lampau. Dalam kalimat ini, bentuk kata kerjanya adalah bentuk positif. Maka yang digunakan adalah bentuk mashita. Oke, kita akan buat contoh percakapan pendek dari materi tadi ya. Seperti biasa, sensei akan coba bacakan, kemudian minasang bisa ikuti setelah sensei ya. Senshu no nichiyoubi yasumimashita ka? Iie, yasumimasen deshita. Mainichi hatarakimasu ka? Hai, so desu. Oke, agar minasang lebih paham lagi, sensei akan beri beberapa soal latihan yang bisa minasang kerjakan. Bisa di-pause ya dulu videonya, lalu silakan coba dikerjakan di buku masing-masing. Oke, minasang sudah coba sesuaikan jawabannya? Apa benar semua? Kalau belum, minasang bisa coba berlatih lagi dengan pola yang sama, tetapi dengan kata kerja yang berbeda ya, juga kata keterangan yang berbeda ya. Makin sering minasang latih untuk membuat bentuk kata kerja, semakin mudah ya ke depannya untuk belajar bentuk perubahan kata kerja lainnya. Oke, sensei akan beri soal lain menggunakan kalimat tanya ya kali ini. Berikut juga dengan jawabannya ya. Minasang bisa coba terjemahkan kalimat di bawah ini menggunakan pola kalimat yang benar ya, yang sudah kita pelajari tadi. Untuk memudahkan menerjemahkan, saya berikan kosakata yang minasang akan butuhkan ya dalam kalimat ya.
Minasan bisa pause sebentar videonya dan coba dikerjakan atau ditulis di buku masing-masing ya. Gimana? Apa jawabannya sudah benar semua? Kalau belum, minasan bisa koreksi lagi atau review lagi bagian salah ya, dan coba lagi tanpa melihat jawaban. Dan akan lebih baik lagi kalau minasan itu bisa buat contoh kalimat sendiri. Kalau masih ada hal yang belum dipahami, bisa minasan tulis di kolom komentar ya, materi-materi yang masih belum dipahami. Oke, kita menuju ke materi berikutnya. Iya, materi berikutnya yang akan kita bahas itu adalah bentuk pola kalimat yang menggunakan partikel nani nani kara, nani nani made, yang artinya dari sampai. Oke, minasan perhatikan struktur kalimat di bawah ini ya. Kata benda berupa waktu atau tempat atau angka diletakkan sebelum partikel kara atau made. Lalu setelahnya masukkan bentuk kata kerjanya. Boleh minasan gunakan langsung keduanya yaitu kara, made atau salah satunya. Kara saja atau made saja. Artikel nani-nani kara, nani-nani made itu dipakai untuk menunjukkan rentang waktu atau dipakai juga untuk menunjukkan satu tempat ke tempat lain atau dari suatu angka sampai urutan angka berikutnya. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut ya. Getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Yang artinya, saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Kata bendanya menggunakan nama hari, di mana dalam kalimat ini menunjukkan rentang waktu dari hari Senin sampai Jumat. Oke, untuk contoh kalimat berikutnya adalah Marangkara Surabaya Made Nemashita, yang artinya dari Malang sampai Surabaya saya tidur. Kata bendanya merupakan kata tempat, tetapi dalam kalimat ini kata tempatnya itu menunjukkan jarak tempat dari kota Malang sampai Surabaya. Dalam rentang jarak tersebut, saya sebagai subjek terus-menerus tidur. Karena menggunakan bentuk masta, berarti kejadiannya adalah bentuk lampau atau sudah terjadi. Untuk contoh berikutnya, yang terakhir, Gakko wa gongo 2時まで勉強します. Yang artinya, sekolah belajar sampai jam 2 siang. Pada kalimat ini, kata benda yang digunakan adalah satuan waktu jam. Sehingga menunjukkan rentang waktu yang hanya menunjukkan aktivitas belajar di sekolah selesai atau sampai jam 2 siang. Oke, untuk berikutnya kita buat lagi yuk bentuk percakapan pendeknya. Tetapi kali ini dengan menggunakan materi partikel nani-nani kara, nani-nani made. Sensei bacakan, kemudian minasan bisa ikuti setelahnya. Yani-san, nanji kara nanji made hatarakimasu ka? 8時から午後5時までです。何曜日に休みますか？日曜日です。Oke, untuk artinya silakan dibaca sendiri ya. Biar makin terbiasa dan makin paham dengan menggunakan partikel nani-nani kara nani-nani made. Coba minasan jawab soal-soal latihan berikut ya. Seperti biasa, minasan bisa pause sebentar lalu jawab soal-soalnya dan ditulis di buku tulis masing-masing ya. Sekarang minasan bisa coba sesuaikan jawabannya ya. Apakah sudah benar semua atau belum? Perhatikan struktur kalimatnya juga apakah sudah benar.
Teliti juga kembali jawabannya dan sebisa mungkin juga Minasan berlatih membuat kalimat sendiri ya setelah ini. Pada soal terakhir, partikel yang digunakan itu adalah partikel ni. Karena kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja owarimas yang artinya selesai. Sehingga bisa diartikan itu selesai pada jam berapa, bukan selesai sampai jam berapa ya. Oke, untuk materi yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah partikel to yang artinya dan. Fungsinya itu untuk menghubungkan dua kata benda atau lebih dan harus lengkap ya menyebutkan semua bendanya ya. Oke, contoh kalimatnya itu sebagai berikut. Perhatikan ya. Ginko wa doyobi to nichiyobi ni yasumimasu, yang artinya bank libur hari Sabtu dan Minggu. Ada dua kata benda yang disebutkan ya, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Di situ karenanya menggunakan partikel to ya. Untuk contoh kalimat berikutnya itu adalah kino to kyou wa hatarakimasen, yang artinya kemarin dan hari ini tidak bekerja. Kata benda yang dihubungkan itu adalah kata kino dan kyo. Pada contoh kalimat itu ya, hanya menyebutkan dua kata benda, tetapi minasan bisa menambahkan kata benda lainnya menggunakan partikel to. Contohnya, kino to kyo to asatte wa hatarakimasen, yang artinya kemarin, hari ini, dan besok lusa tidak bekerja. Oke, berikutnya kita coba berlatih menggunakannya dalam bentuk percakapan pendek ya. Seperti biasa saya baca dulu, terus kemudian minasan bisa tirukan dan simak artinya juga ya. Oke. Nanyobi ni hatarakimasu ka? Kinyoubi to doyoubi desu. Nanji ni owarimasu ka? 5 ji ni owarimasu. Setelah tadi kita mencoba untuk membuat percakapan pendek, sekarang giliran minasan untuk mencoba mengerjakan soal-soal partikel berikut ya. Seperti biasa, minasan bisa pause dulu videonya saat mengerjakan ya. Kalau sudah selesai, nanti silakan dicocokkan dengan jawabannya ya. Oke, saya tampilkan kunci jawabannya dan minasan coba untuk cocokkan ya, apakah benar semua atau belum ya. Jika minasan masih belum benar semua, minasan bisa review lagi kenapa jawabannya minasan masih salah. Bagian mana yang seharusnya menggunakan partikel ni, kara, made, dan to. Kalau masih ada yang dibingungkan, seperti biasa minasan bisa tulis atau meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, untuk sesi berikutnya, Sensei akan memberikan beberapa daftar kosakata pada materi dasar bagian 4 ini ya. Silakan minasan baca dan hafalkan di kelas ya. Berikutnya, Sensei akan berikan beberapa daftar kanji yang minasan sudah pelajari hari ini, yaitu kanji yang masih berhubungan dengan waktu dan angka. Kanji pertama adalah kanji hyaku, yang artinya 100. Kata lain yang menggunakan kanji ini adalah yaoya, yang artinya toko sayur. Kemudian kanji seng, yang artinya 1000. Kata lain yang menggunakan kanji ini adalah Chiba-ken, yang artinya prefektur Chiba. Berikutnya ada kanji mang, yang artinya 10.000. Kata lain yang menggunakan kanji ini adalah Bangkok, yang artinya seluruh negara. Lalu berikutnya ada kanji eng, yang artinya yen. Kata lain yang menggunakan kanji ini adalah endaka, yang artinya yen menguat. Lalu yang terakhir adalah kanji
Ichineng, yang artinya 1 tahun. Kata lainnya menggunakan kanji ini adalah hantoshi, yang artinya setengah tahun. Sekian dulu video kali ini, kita kembali lagi nanti pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa like ya jika video ini bermanfaat. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Terus yang terakhir, biar Sensei-senseinya semangat upload materi-materi yang lain, jangan lupa juga subscribe ya. Ja, matai masyo!